Halo teman-teman, kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Martial God Asura episode 5, di mana pada episode sebelumnya Cupang diselamatkan oleh seorang ahli ranah Heaven Martial. Ahli itu membunuh ketua sekte Qianfeng dengan ledakan api yang luar biasa, sehingga Cupang harus lari keluar untuk selamat dari api itu. Setelah kembali dari makam kuno itu, Cupang mulai berkultivasi dengan menggunakan mutiara roh yang dia dapatkan di makam Heaven Martial, tapi itu masih belum cukup untuk meningkatkan kultivasinya. Naga mengatakan bahwa Cupang harus naik secara bertahap dan tidak boleh serakah. Naga juga menjelaskan bahwa dirinya akan bertambah kuat seiring dengan perkembangan Cupang dan bisa keluar dari bentuk telur. Keesokan harinya tes bakat akan dimulai dan Cupang akan resmi menjadi murid inti. Setelah itu Cupang berencana untuk kembali ke kota kawasan karena dia ingin mengetahui sesuatu yang selama ini dia pendam. 会是个蛋呢？你也会相应的变强？所以在这里憋这么多年吗？你是说随着我的实力？保命！是终于开枪了。是一对？我想知道答案。 Saat itu tes bakat akan dimulai, tapi karena hadiah dari ujian sebelumnya, Cupang tidak wajib mengikuti tes bakat. Semua murid yang lain harus lolos tes bakat untuk bisa masuk sebagai murid inti sekte Azure Dragon. Chujen maju pertama untuk menguji bakatnya dan Sumei menjelaskan bahwa itu adalah pilar batu yang bisa menguji bakat. Cukup meletakkan tangan di atasnya dan menuangkan energi spiritual ke dalam pilar batu, maka potensi kita akan muncul pada pilar batu. Chujen menuangkan energi spiritualnya, tapi pilar batu hanya menyala di bagian bawah. Tetua berkata, Chujen memiliki bakat rendah sehingga dia tidak lolos ujian. 将神力中灌入自己的灵气，为了前一值，下等，主真，明显胜出。 Peserta kedua Bailong memiliki bakat sedang. Peserta ketiga Baihu juga memiliki bakat sedang. Peserta selanjutnya juga banyak yang gugur dan hanya beberapa yang lolos dari tes bakat. Melihat itu Cupang bertanya apa yang menjadi tanda orang memiliki bakat unggulan. 白虎中等通过，淘汰中等剑锋一通过，下等楚月。上等天赋呢？要是上等天赋就会出现红光的。 Sumei berkata bahwa jika orang memiliki bakat unggul maka warna merah akan menyala. Tapi sekte Azure Dragon hanya memiliki 2 orang yang bisa mencapai warna merah. Salah satu di antaranya adalah murid inti saat ini, Gong Luyun. Sumei kemudian maju ke depan untuk melakukan tes bakat dan ketika Sumei memasukkan energi spiritualnya, pilar batu menyala hingga bagian menengah ke atas, yang artinya Sumei memiliki bakat menengah ke atas. 出脸，中上等天赋，总算没给通过。 Saat tetua akan menutup tes bakat, Cupang meminta untuk mengikuti ujian bakat. Tetua berkata bahwa Cupang sudah direkomendasikan menjadi murid inti, jadi apa perlunya dia mengikuti ujian bakat. Tapi Cupang berisi keras untuk ikut sehingga tetua mengizinkannya karena tidak ada aturan yang melarang murid untuk ikut ujian bakat. Cupang mulai menyentuh pilar batu dan dia termotivasi untuk mengalahkan Gong Luyun yang memiliki bakat unggul di sekte. Tapi sayang ketika Cupang memasukkan energi spiritualnya, pilar batu bahkan tidak menyala sedikit pun. Melihat itu semua orang terkejut dan tetua berkata bahwa Cupang tidak memiliki bakat sama sekali. Mendengar itu Cupang terkejut dan semua orang yang melihat itu menertawai Cupang. Melihat itu tetua kemudian meminta semua murid untuk berkumpul di tempat kompetisi. Saat semua murid pergi, tiba-tiba puncak pilar batu menyala dan melihat itu 2 tetua terkejut sambil berkata, mungkinkah Cupang mengaktifkan bakat legendaris? Juga berkata bahwa dengan bakat yang tinggi hanya bagian merah yang bisa menyala. Dan sejak sekte Azure Dragon didirikan belum ada yang mampu mengaktifkan puncak pilar batu. Tetua Zong berkata bahwa Cupang akan menjadi ahli yang tiada bandingannya. 传说中的部分。 我记得，难道说这小子激活了？而这坚定，恐怕是青龙宗，即便是上等天赋，也只能激活红色部分，少一人都激活吧。 Saat itu di aula, kompetisi para murid telah berkumpul dan di sana mereka membicarakan Cupang
yang bisa menjadi murid inti. Padahal tidak memiliki bakat sama sekali. Sumai berusaha menenangkan Cupang dengan berkata bahwa pasti ada masalah dengan pilar batu atau Cupang memang sangat jenius, sehingga pilar batu tidak bisa mengukur potensi Cupang. Tapi Cupang merasa bahwa perkataan Sumai hanya untuk menyemangatinya. Gong Luyun kemudian tiba di sana sebagai senior mereka semua yang lolos sebagai murid inti sekte. Semua orang memberi hormat kepada Gong Luyun, tapi tidak dengan Cupang, dan Gong Luyun menjelaskan bahwa menjadi murid inti dari sekte hanya sebuah permulaan saja. Gong Luyun kemudian berjalan ke arah Sumai dan dia melihat sebuah lambang di dada Sumai lalu mengambil lambang itu. Gong Luyun bertanya tentang lambang apa itu dan Sumai menjelaskan bahwa itu adalah lambang aliansi Yi. Gong Luyun menghancurkan lambang itu sambil berkata bahwa sebagai murid inti Sumai tidak boleh membawa lambang aliansi dan sebagai murid inti hanya memiliki satu kesetiaan kepada sekte Azure Dragon. 弟子不许拉帮结派，禁止组建同盟。难道没人告诉你们，你们的效忠对象只有一个，那就是秦？记住，身为核，处死无他。而你又是首席核。 Melihat perlakuan Gong Luyun, tentu saja Cupang menjadi marah, tapi Sumai merangkul Cupang agar tidak bertindak. Tapi Cupang yang sudah kesal berkata bahwa Gong Luyun adalah murid inti utama. Apakah semua murid harus setia kepadanya? Cupang mendebak pasti itu yang diinginkan oleh Gong Luyun. Gong Luyun marah dan langsung menyerang Cupang, tapi Cupang sempat berhasil menghindari serangan Gong Luyun. Tapi Gong Luyun dengan cepat berpindah ke belakang Cupang dan mencekik Cupang dari belakang hingga Cupang jatuh tersungkur. Cupang terlihat kesulitan untuk lepas dari cengkraman itu dan Gong Luyun berkata bahwa dia sebenarnya mengagumi bakat Cupang meski Cupang menentang kota Kuanbu dan telah berani menghancurkan kultivasi murid inti Zhou Ziyuan. Melihat itu Sumai memohon kepada Gong Luyun untuk membebaskan Cupang, sebagai gantinya dia akan membubarkan aliansi Yi. Tapi terlihat Gong Luyun sangat marah dan menekan Cupang dengan kuat ke lantai. Lalu Gong Luyun mengangkat Cupang sambil berkata bahwa hanya ada satu senior di murid inti, yaitu Gong Luyun. 太狂了！不北两圈只有一个核心，那就是我公路。你给我记好。 Mendengar itu Cupang semakin kesal dan menyemburkan darahnya ke arah Gong Luyun. Gong Luyun menjadi semakin marah dan melempar Cupang ke lantai arena. Naga meminta Cupang untuk tidak melawan Gong Luyun karena Cupang bukan tandingannya. Cupang berkata bahwa dia tidak tahan melihat wajah arogan Gong Luyun. Melihat Cupang bangkit, Gong Luyun menyerang Cupang dengan niat membunuh. Tapi naga dengan cepat membantu Cupang menahan serangan itu sehingga membuat mereka berdua terdorong mundur. Saat mereka akan saling berbaku hantam, Tetua Zong muncul dan menahan mereka berdua. Tetua Zong berkata bahwa sebagai senior tidak benar membunuh juniornya. Tetua Zong meminta Gong Luyun untuk menjelaskan tindakannya. Gong Luyun berkata bahwa Cupang telah menghancurkan kultivasi Zhou Ziyuan, murid inti sekte. Apakah Cupang tidak bisa dihukum? Tetua Zong berkata bahwa Gong Luyun tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Zhou Ziyuan bersama rekannya. Meskipun Cupang tidak menyerang mereka, tapi dia sebagai ketua sekte pasti menghukum mereka karena tindakan mereka ini. Mendengar itu Gong Luyun yakin bahwa ketua sekte ingin melindungi Cupang dan ketua sekte berkata bahwa dia tidak ingin bibit bagus seperti Cupang dibunuh oleh Gong Luyun. Mendengar itu Gong Luyun tidak percaya, tapi ketua Zong berkeyakinan bahwa 10 tahun lagi Cupang akan lebih kuat dari Gong Luyun. Tapi Cupang berkata bahwa 10 tahun itu terlalu lama, cukup 1 tahun dia akan menjadi lebih kuat dari Gong Luyun. 10年太久，1年龙宗那天起我就发过誓，必须让自己。你说什么？从已经够久了。主峰，1年。好。 Mendengar itu semua orang terkejut, bahkan ketua Zong menunjukkan keheranannya. Cupang menjelaskan bahwa sejak dia memasuki sekte Azure Dragon, dia telah bersumpah bahwa dia akan menjadi kuat dengan sangat cepat. Dan 1 tahun itu sudah cukup lama. Melihat kepercayaan diri Cupang, Gong Luyun tertawa dan berkata bahwa dia akan memberikan waktu 1 tahun untuk Cupang, dan jika Cupang berhasil mengalahkan 3 gerakannya, maka Cupang dianggap menang.
Tapi Cupang meminta jika dia menang maka Gong Luyun harus meninggalkan status murid intinya. Semua orang terkejut mendengarnya dan Gong Luyun menerima tantangan itu. 1 tahun kemudian mereka akan bertarung di arena itu. 以这首席弟子的身份，该是不公，你怕了？看看好，你说，他若能挡我3招，无风定下生死局，1年之功陆云也自毁于此，绝无怨言。 Saat akan pergi, Gong Luyun berbisik pada Cupang bahwa dia akan membunuh Cupang setelah pertarungan itu. Ketua Zong bertanya pada Cupang, apakah dia benar-benar yakin bisa mengalahkan Gong Luyun yang telah mencapai ranah Profon Martial hanya dalam waktu 1 tahun. Melihat keyakinan Cupang, Tetua Zong tidak bisa berkata-kata lalu dia pergi dari sana. Setelah itu Cupang bersiap untuk pulang ke kota kawasan. Dia ingin bertanya kepada ayahnya tentang masa lalunya. Karena sejak dia bertemu kakek tua di makam Heaven Martial, kebingungan itu muncul lagi dalam benaknya. Saat sedang berpikir, Sumai datang dan dia mengundang Cupang untuk datang ke perayaan ulang tahunnya 10 hari lagi. 10天之后，日落之前，到你家避难吧。避你个头啊！10天前来找我，听到没有？你该不会是想叫我到？记住，10天之后早点来啊！今天来凑热闹不行。 Setelah itu Cupang kembali ke kota kawasan dan dia bertemu dengan ayahnya. Saat ayahnya keluar dari rumah untuk menyambut Cupang, Cupang langsung melontarkan pertanyaan tentang siapa sebenarnya orang tua kandungnya. Mendengar itu ayahnya terkejut dan Cupang menjelaskan tentang kakek tua yang dia temui di makam Heaven Martial. Kakek itu memiliki tanda lahir berbentuk nyala api di dahinya. 风儿，你怎么？我亲生父母究竟是谁？你是说那疯子是谁？ Ayah Cupang akhirnya tidak ingin menyembunyikan hal itu lagi dan berkata bahwa suatu malam kakek tua itu datang menemuinya dan menyerahkan seorang bayi kepadanya. Kakek tua itu berpesan agar dia merawat bayi itu dan memberi nama Cupang. Setelah itu kakek tua itu berteriak kesakitan sambil memegang kepalanya. Kakek itu berkata seperti orang gila bahwa dia sudah melakukan semua perintah dan anak itu baik-baik saja. 我又非从后，只是一个劲儿的问我是否姓楚。楚，我从未见到此人。告诉我，你叫楚风，明明我将你。然后他就把你脚拨得我头先断了。你儿子很好。Ayah Cupang berkata setelah memberikan bayi itu, kakek itu pergi dan tidak pernah kembali lagi. Saat sedang bercerita, tiba-tiba saja ayah Cupang tidak sadarkan diri dan Cupang merasakan ada seseorang di luar. Sehingga dia lari keluar. Di sana dia melihat seseorang yang sedang berdiri dan dia adalah juga Liu Yun. 老你到底是什么人？诸葛流云，乃是青龙宗客卿。 Juga Liu Yun memperkenalkan dirinya sebagai ketua sekte Azure Dragon dan merupakan master spiritualis tingkat dunia. Sekian episode kali ini, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Bye bye.